Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Khalifah dari kelas Perbankan Syariah E semester 3 akan menjelaskan tentang murabahah. Yang pertama, pengertian murabahah dalam fikih Islam berarti bentuk jual beli ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat margin yang diinginkan. Kemudian tingkat keuntungannya ini bisa dalam bentuk persentase tertentu dari biaya perolehan. Murabahah dalam fatwa DSN MUI itu berarti menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba bagi bank. Aturan tentang murabahah dalam fatwa DSN MUI yaitu yang pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Kemudian, jaminan itu diperbolehkan dalam murabahah agar nasabah serius dengan pesanannya. Dasar hukum murabahah yang pertama menurut Al-Quran sesuai firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dalam ayat ini berarti menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan murabahah. Yang kedua yaitu menurut As-Sunnah, yaitu transaksi menggunakan akad murabahah ini menjadi kebutuhan yang mendesak dan memiliki banyak manfaat. Rukun transaksi murabahah ada 3. Yang pertama, transaktor, yaitu adanya pembeli atau nasabah dan penjual selaku bank syariah. Yang kedua, objek murabahah meliputi barang dan harga yang diperjualbelikan. Dan yang ketiga yaitu ijab dan qabul, merupakan pernyataan kedua belah pihak yang bertransaksi. Syarat-syarat murabahah meliputi yang pertama, bank memberitahu biaya modal kepada nasabah. Kedua, kontrak harus sah sesuai dengan rukun. Dan yang ketiga, kontrak harus bebas riba. Keempat, bank harus menjelaskan kepada nasabah bila terjadi cacat barang setelah pembelian. Dan yang terakhir, bank harus menjelaskan semua yang berkaitan dengan pembelian. Jenis murabahah berdasarkan proses penggadaan itu ada 2. Yang pertama, murabahah tanpa pesanan dan murabahah dengan pesanan. Murabahah tanpa pesanan yaitu penggadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara. Sedangkan murabahah dengan pemesanan yaitu penggadaan barang dilakukan atas dasar pesanan yang diterima oleh bank syariah sebagai penjual. Jadi intinya apabila tidak ada yang memesan, maka tidak akan dilakukan penggadaan barang oleh bank. Kemudian dalam aplikasi murabahah, bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Kemudian bank menyediakan barang permintaan nasabah dengan membeli barang tersebut dari supplier, lalu dijual dengan harga yang tinggi kepada nasabah dibanding harga beli yang dilakukan bank kepada supplier. Untuk pembayaran bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Kemudian skema murabahah dengan margin keuntungan merupakan praktik alternatif dari transaksi kredit dengan menggunakan bunga yang biasa dilakukan oleh bank konvensional, sehingga banyak nasabah yang biasa melakukan transaksi dengan bank konvensional beralih ke bank syariah untuk melakukan transaksi dengan menggunakan skema murabahah. Murabahah dijadikan pembiayaan karena untuk menghindar dari adanya bunga yang mana bukan instrumen ideal untuk melakukan tujuan real ekonomi Islam. Selain itu, murabahah juga digunakan model keuangan oleh para ulama dengan model jual beli barang produktif atau barang yang bisa dijual kembali
Jadi oleh karena itu, murabahah itu harus sesuai dan tidak boleh sama dengan pinjaman berbunga yang ada pada bank konvensional. Kemudian salah satu bank itu menerapkan pesanan murabahah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, yang mana bersifat mengikat. Bank akan melakukan pembelian barang setelah memastikan ada nasabah yang membeli barang menggunakan akad murabahah. Dalam menjalankan pembiayaan, bank menjual barang dengan harga perolehan kepada nasabah secara jujur, dan nasabah membayar dengan keuntungan atau margin bagi bank selaku penjual. Transaksi murabahah ini begitu mendominasi penyaluran dana pada bank syariah, yang mana kemungkinan hal ini untuk menekan seminimal mungkin risiko yang akan menimpa bank dalam setiap penyaluran dananya dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Murabahah ini pembiayaan yang paling menguntungkan dan paling sedikit resikonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.